Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua dan juga pendengar Maestro yang selalu setia bergabung dalam merenungkan firman Tuhan yang kita sudah awali dan kita sudah memasuki pembahasan Wahyu pasal yang ke-6. Saudaraku sekalian, renungan pada pagi ini saya beri judul Hidup yang suci dan saleh. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, pada pagi hari ini kami ucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan. Kiranya ketika kami akan mengawali kegiatan dan kehidupan kami di pagi ini, kami hendak membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kiranya kami dikuatkan untuk perjalanan iman kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Saudaraku sekalian, tentunya pandemi belum berakhir, namun pemerintah memberikan petunjuk kelihatannya akan segera berakhir dengan cara menyebutkan pandemi akan berubah menjadi endemi, dan tentunya ini satu kabar baik. Namun demikian, walaupun kita sedang menjalaninya dan segala pergumulan sedang kita hadapi, mari tetap bersemangat karena Tuhan beserta kita dan Tuhan mengendalikan segala sesuatunya buat kebaikan umatnya. Saudaraku, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa judulnya Hidup yang Suci dan Saleh, yang kita dasarkan pada Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17, dan saya tambahkan beberapa ayat lainnya yaitu pasal 8 ayat 1 ya. Mari kita mulai membaca ayat firman Tuhan, lanjutan daripada ke-7 meterai. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang baru saja kita simak tentu saja menggambarkan sebuah peristiwa, gambaran yang penuh dengan pergumulan yang berat. Bagaimana umat-umat Tuhan menghadapi aniaya yang sungguh hebat, sehingga gambarannya, wah ini bunuh dan bunuh dan bunuh kelihatannya. Namun ada beberapa penafsir melihat bahwa ini ada sesuatu yang telah terjadi, ya, dalam arti bahwa sebelum penulis menuliskannya. Namun saya ingin mengatakan bahwa ke-7 meterai adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang terus berlangsung bergulir secara kronologis, ya. Khususnya saya katakan kronologis ini dalam ke-7 meterai ini. Jadi saudaraku sekalian, apa yang telah terjadi pada meterai pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat yang menggambarkan bagaimana umat Tuhan dianiaya oleh banyak musuh-musuh umat Tuhan, yakni adalah pemerintah-pemerintah dunia. Namun demikian, kita melihat beberapa waktu yang lalu ketika saya sampaikan bahwa ternyata di kemudian hari justru yang namanya gereja, saya beri tanda kutip, yang namanya gereja justru menjadi oknum penganiaya juga, ya. Dan umat Tuhan
yang tetap setia pada pengajaran firman Tuhan menjadi objek ya penganiayaan itu. Dan tentu pada lanjutannya yaitu materai yang kelima dan keenam dan ketujuh ini adalah rangkaian peristiwa yang sama ya. Jadi tidak mungkin ini mundur lagi. Jadi ini sebuah rangkaian peristiwa. Dan apa yang terjadi? Seperti yang digambarkan tadi. Ada banyak jiwa-jiwa di bawah mezbah itu dilihat dalam penglihatan Yohanes ini, banyak sekali telah terbunuh. Jadi di kemudian hari apa yang dilihatnya ini, ada banyak di mezbah, dalam arti apa? Bahwa di sekitaran apa yang ya tentu saja mezbah dalam kegiatan rohani ini ya. Jadi orang-orang yang berada di sekitar kegiatan rohani ini ya, yang terlibat dalam membunuh dan dibunuh, saudaraku sekalian. Dan inilah penganiayaan yang sungguh amat hebat pada zaman itu. Ya, kita sebutlah zaman pertengahan, di mana kekuasaan gereja saat itu terus menguat dan menguat, bahkan kekuasaan pemerintah pun ya dikuasai oleh gereja. Nah, saya sebut saja bahwa itu adalah gereja Roma, bahwa gereja yang pertama saat itu ada. Itulah gereja kita dulu ya. Tetapi tentu saja gereja harus mengalami pertobatan sekarang. Dan pada waktu itu ketika kita bercerita tentang sejarah, tidak perlu saudara-saudara dan kita semua melihat ini sedang menyinggung sesuatu. Tidak, ini sesuatu yang sejarah terjadi. Jadi ketika bercerita sejarah, tidak perlu ada yang marah atau tersinggung ya. Kalau kita melihat kekejaman Belanda, cerita pada waktu itu misalnya sejarah, tidak perlu juga, karena waktu itu jadi emosi sekarang. Tidak, itu sejarah sudah terjadi, saudaraku sekalian. Baik, kita teruskan bahwa peristiwa itu benar-benar sangat menekan umat Tuhan dan banyak aniaya dan juga korban kematian di mana-mana. Namun seruan daripada umat Tuhan ini, berapa lama lagi Tuhan peristiwa yang berat ini menjadi bahagian daripada umat Tuhan? Ya, ngeri sekali kami harus mengalami yang serupa seperti ini. Ya, berapa lama lagi engkau tidak menghakimi? Saya beri tanda kutip kata menghakimi. Sebab memang ini adalah menuju pada proses penghakiman Tuhan. Ya, setiap perbuatan, setiap perkataan dan sebuah tindakan yang dilakukan oleh yang menamakan diri penguasa ataupun pemilik kebenaran, semua manusia di dunia ini menghadapi pengadilan yang sama. Dan itulah yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan yang teraniaya. Dan rupanya jawabannya adalah tunggu waktunya genap. Ada sekelompok umat yang lain juga yang akan mengalami yang sama sampai genap jumlahnya. Kita tidak tahu jumlahnya, ya. Kita tidak diberitahu informasi tentang jumlahnya. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa belum genap waktunya di mana Tuhan akan mengadili, menghakimi mereka yang menganiaya, demikian juga yang setia. Saudaraku sekalian, jangan lupa orang-orang yang setia itu orang-orang yang teraniaya menunggu penghakiman. Jadi penghakiman atau pengadilan bagi orang yang teraniaya juga adalah sebuah kabar baik. Jangan berpikir bahwa pengadilan, penghakiman Tuhan itu ada gambaran sesuatu yang mengerikan. Bagi orang yang setia justru ditunggu-tunggu, karena itu adalah pembebasan, kelepasan buat umat Tuhan, dan saat yang sama adalah penghukuman buat mereka yang menganiaya. Siapa saja mereka itu? Seperti dikatakan ayat yang ke-11 tadi, diberikan sehelai jubah putih. Apa artinya? Mereka yang setia ini adalah orang-orang yang memang menjaga kemurnian imannya, mempertahankan imannya sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Ya. Dalam hal ini, saudaraku sekalian, jangan lupa bahwa di mana beristirahatnya mereka. Bukan berada di sorga beristirahat dalam keadaan kesadaran, bukan. Mereka beristirahat di kubur. Mereka tidak tahu apa-apa. Orang mati tidak tahu apa-apa. Dan mereka sedang beristirahat menunggu saatnya Tuhan akan membangkitkan mereka. Dan kita semua tentunya kalau Tuhan izinkan mengalami kematian lebih dulu sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan mendapatkan kehidupan kembali, kebangkitan dalam kehidupan yang diberikan tubuh yang baka.
Baik, saudaraku sekalian, itulah yang disebutkan dalam materai yang kelima. Adalah sebuah lanjutan betapa hebatnya aniaya yang terus akan menggoncang umat Tuhan. Dan terus justru ini membuat mereka lebih kuat, lebih saleh, lebih menjaga kesucian hidup mereka. Dan menyaring tentunya mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam imannya. Kita lanjutkan ayat yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6. Kita masuk pada materai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Wah, ini apa yang terjadi ya? Lanjutkan 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Saya akan stop di ayat yang ke-13 dulu, kita lihat nanti. Apa yang sesungguhnya terjadi, saudaraku sekalian, ayat 12 dan 13 ini tentang peristiwa-peristiwa alam. Dan kalau saya gambarkan ini sebuah bencana yang luar biasa, ya. Pertama, gempa bumi. Wah, gempa bumi seperti apa gempa bumi? Oh, bagi kita barangkali sekarang ini bukan hal yang aneh, karena sudah sering terjadi gempa bumi dan membawa malapetaka, bahkan kematian bagi banyak orang. Tetapi saudaraku sekalian, pernah dalam sebuah sejarah, itu sebabnya rangkaian kronologi waktunya jelas sekali, bahwa ya sekalipun saya tidak sebutkan secara detail waktunya, karena seringkali banyak penafsiran yang berbeda-beda, tapi saya mau ini adalah sebuah peristiwa yang berurutan dan terus sedang terjadi dan akan terjadi dengan pastinya. Dikatakan ada gempa bumi, memang sudah banyak gempa bumi yang saya pernah mendengar, dan dalam zamannya kita tentunya adalah gempa bumi yang pernah terjadi di Aceh yang membuat juga adanya tsunami, dan baru saya tahu istilah dan juga peristiwa tsunami itu pada waktu itu, ya, ketika ada suatu bencana di Aceh itu menewaskan begitu banyak orang, ya. Bahkan dikatakan mungkin sampai 200.000 orang, ya. Mengerikan sekali, ya. Bahkan maksud saya berjuta. Kemudian saudaraku sekalian, di gempa bumi sebelumnya pernah terjadi di Lisabon, ya, di Eropa. Gempa bumi itu menewaskan 90.000, mengerikan sekali, ya. Jadi itu sesuatu yang peristiwa yang mengagetkan tentunya. Nah, maksud saya bahwa peristiwa demi peristiwa terjadi, ya, di atas bumi ini, khususnya gempa bumi sudah pernah terjadi, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Wah, ini apa yang dimaksudkan karung rambut, ya? Saudaraku sekalian, pada zaman itu orang suka membuat sebuah karung kecil, ya, dan itu karungnya terbuat dari kulit kambing yang warnanya berbulu hitam, ya, dan digantungkan. Nah, itulah kantung-kantung di rumah yang biasa digunakan oleh orang pada saat itu. Dan orang menggambarkan saat itu Yohanes, matahari hitam menjadi hitam seperti karung rambut. Pernah terjadi? Ini mungkin bagi kita sudah hal-hal yang biasa pernah kita lihat. Oh, ini mungkin gerhana matahari. Iya. Saya kira kita cocok dengan pemahaman kita saat itu sepertinya gerhana matahari. Namun mungkin peristiwanya jauh lebih dahsyat daripada itu, begitu kelam, begitu gelap di tengah siang hari, ya, di tengah hari. Wah, ini sebuah peristiwa yang memberikan tanda-tanda zaman yang sangat spesifik yang disebutkan dalam Alkitab. Bahkan catatan dari Injil Matius yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa peristiwa itu juga sama, bagus sekalian. Jadi ayat-ayat Alkitab berkait satu dengan yang lain dan mengukuhkan bahwa memang peristiwa itu akan terjadi dan sudah terjadi. Ya. Bulan menjadi merah seluruhnya seperti darah. Ya.
ini juga pernah terjadi dan kemudian menjadi sering terjadi, ya. Dan ini peristiwa-peristiwa alam. Lalu dalam sejarah kita juga pernah menemukan, ya. Saudara bisa mencari sebuah upaya untuk mencari informasi di internet, dan begitu banyak sejarah dituliskan di sana bahwa pernah terjadi, ya, sekitar 1833 saat itu di sekitar Eropa atau Amerika Utara itu pernah terjadi bintang, seolah-olah seperti bintang berjatuhan, seperti pohon itu menggugurkan buahnya gitu, ya, karena tertiup angin berjatuhan. Begitulah bintang-bintang, dalam arti ada satu bongkahan batu yang besar dan bercahaya seperti bintang, dan menurut pengamat waktu itu boleh jadi itu adalah meteor-meteor yang berjatuhan sampai ke bumi, ya. Begitulah gambarannya yang kita ketahui sebagai bintang yang berjatuhan, ya. Dan itu benar-benar sudah terjadi pada saat itu, menjelang yang kita ketahui bahwa dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman kita memahami ada proses penghakiman Allah yang dimulai pada waktu Yesus Kristus memasuki ruang yang maha suci di sorga, yang sama dengan imam besar memasuki ruang maha suci di bilik bait suci di dunia ini, ya, karena pelayanan Yesus itu mirip atau antitype daripada peristiwa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bait suci, ya, sebagai korban, sebagai imam besar, sebagai domba persembahan. Jadi semua adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang diceritakan kemudian kepada Yesus, sudah digambarkan di dalam upacara-upacara kurban. Maka saudaraku sekalian, peristiwa Yesus masuk ke ruang yang maha suci adalah peristiwa penting, karena itu adalah proses penghakiman sedang dimulai, ya. Dan tanda-tanda ini sudah merujuk bahwa benar proses penghakiman sudah dimulai. Sekalipun mungkin ada banyak gereja sudah menyebutkan, oh ini sudah tahun 1844 sudah dimulai penghakiman itu dengan tanda-tanda yang khusus. Ya, pada waktu Yesus mau digambarkan akan datang ke dunia, tetapi rupanya bukan tidak jadi. Penafsirannya yang salah, bahwa Yesus memasuki fase pelayanan yang baru sebagai imam besar, masuk ke ruang yang maha suci dalam proses penghakiman. Jadi saudaraku sekalian, ini semua adalah merujukan kepada proses penghakiman tadi, dengan mana peristiwa-peristiwa akhir zaman ini sedang berlangsung dan terus berlangsung dengan cepatnya, saudaraku sekalian. Baik, jadi pertanyaan tadi, kapan Tuhan engkau menghakimi? Nah, sekarang jawabannya sudah dijawab oleh Tuhan. Ini proses penghakiman sudah berlangsung. Maka saudaraku sekalian, betapa suci dan solehnya kita harus hidup. Saya akan bawakan ayat yang di akhir pekabaran ini. Dan kita lanjutkan dulu pada ayat-ayat selanjutnya. Dalam ayat yang ke-14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah, ya, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Saudaraku sekalian, lihat, peristiwa-peristiwa alam segera akan terjadi, ya. Bila mana pulau bergeser, wah, ini sesuatu yang mungkin pernah terjadi. Tapi lihat, ini akan terjadi lebih dahsyat lagi. Dikatakan tergeser gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wah, ini satu peristiwa yang maha hebat, luar biasa, ya. Dan ketika peristiwa ini muncul, begitu dahsyatnya bencana-bencana yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi dengan orang-orang jahat di dalamnya? Disebutkan para pembesar, para perwira-perwira, ya. Disebutkan mereka ini akan berkata kompak. Wah, berkata kompak apa? Mereka menyadari, mengakui bahwa hidupnya sangat jahat, sehingga ketika peristiwa ini akan terjadi, yaitu datangnya imam yang adil, Yesus Kristus,
Mereka berkata, runtuhlah semua ini menimpa kami, karena kami ini layak mati, layak dihukum, saudaraku sekalian. Begitulah pernyataan firman Tuhan. Dan kalau ini terjadi, siapakah yang dapat bertahan? Seolah-olah tidak ada yang bisa bertahan, saudaraku sekalian. Dan hanya umat Tuhanlah yang dipelihara oleh kemurahan Tuhan diselamatkan. Dan itu sebabnya ada proses pemeteraian yang disebutkan dalam pasal yang ke-7, yang berada pada posisi di mana meterai yang ke-6 dan ke-7 terpisah. Ya, meterai ke-7-nya disebutkan dalam ayat yang pasal yang ke-8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Ini pun ada banyak penafsiran. Ya, setengah jam itu boleh jadi kalau merupakan angka dari nubuatan. Satu hari adalah 1 tahun, ya. Maka kalau 1 jam 1 minggu, ya. Kalau setengah jam berarti 7 hari itu setengah hari. Mungkin ada banyak penafsiran seperti itu. Ya, ada juga ini setengah jam yang benar-benar literal setengah jam. Namun saudaraku, yang penting dalam pernyataan firman Tuhan ini adalah bahwa mengapa ada sunyi senyap di sorga. Inilah yang dimaksud dengan kedatangan Yesus yang kedua kali beserta dengan malaikat-malaikatnya. Semua malaikat menyertai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebabnya saudara sekali, coba bayangkan melihat ada pembesar satu, sebutlah komandan peleton, atau bahkan mungkin seorang perwira di negeri kita sedang mengadakan perjalanan ke sebuah kota atau ke sebuah perkampungan, dikawal oleh banyak tentara-tentara yang menyertai dia, ya. Dan boleh jadi kantor mereka kosong, saudara sekali. Jadi sorga sunyi senyap karena Yesus beserta penduduknya ke dunia ini. Itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan peristiwa itu diawali dengan berbagai tanda-tanda zaman, bencana-bencana yang luar biasa. Dan tidak ada yang dapat bertahan, dan orang-orang jahat pun biarlah mereka meminta, biarlah kami mati, ditimpa oleh batu-batu dari gunung. Saudaraku, inilah rangkaian peristiwa. Meterai demi meterai dibukakan oleh Tuhan, oleh Sang Anak Domba tadi, Yesus Kristus yang tersembelih tadi, yang dikorbankan. Dan peristiwa-peristiwa itu menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya hidup di dunia ini, betapa dahsyatnya bencana-bencana yang akan terjadi dan sudah pernah terjadi juga. Maka saudaraku sekalian, apa yang saya ingin bagikan bagi kita dalam merenungkan firman Tuhan, saya ingin menyederhanakan pengajaran yang dianggap orang ini wahyu sulit dan mungkin banyak nubuatan-nubuatan yang sulit dipecahkan. Saya ingin mengatakan sederhana, kalau ini terjadi, ini sesuatu yang begitu hebat dan hebat terjadi di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 11 saya ingin bacakan buat kita. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Hanya itu saudara sekalian. Saudara dan saya dipanggil untuk betapa hidup kita harusnya lebih baik, lebih soleh dan lebih suci. Itulah yang sesungguhnya Tuhan harapkan dari kehidupan kita. Saudaraku sekalian, perenungan firman Tuhan dalam meterai yang ke-5 sampai ke-7 ini mengajak kita bukan untuk sulit berpikir bahwa peristiwa ini apa, nubuatan ini apa. Ini begitu dahsyat apa yang sedang terjadi sekarang ini, dan yang akan datang jauh lebih dahsyat. Itu sebabnya mari berpegang teguh kepada Tuhan agar kita boleh hidup baik, hidup lebih suci, soleh, dan berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapat amaran dan teguran, sehingga kami boleh menyiapkan hati kami, menyiapkan diri kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sanggupkan kami oleh karena pertolongan Roh Kudus saja, untuk kami boleh semakin memahami dan kami diberikan kekuatan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh hidup menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan. Pergumulan kami dan saudara kami yang mendengarkan siaran ini, yang oleh karena sakit penyakitnya dan lemah iman, berkenan Tuhan menjamah mereka, memberikan kekuatan,
dan kepulihan kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.